GKU Bekasi 1 dengan sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara Jemaat untuk beribadah bersama. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dalam kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan pastoral dapat menghubungi nomor-nomor yang dicantumkan dalam warta jemaat kita sesuai dengan posisi wilayahnya masing-masing. Berita pelayanan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan melihat kondisi lingkungan Perumnas 1 dan sekitarnya terkait penyebaran COVID-19, maka Majelis Jemaat GKU Bekasi 1 melalui rapat majelis yang diadakan pada Jumat lalu melihat perlu adanya tindakan protektif terhadap jemaat, sekaligus kita mendukung program pemerintah agar tidak tercipta klaster gereja khususnya di GKU Bekasi 1. Maka Majelis Jemaat dalam pertemuan tersebut memutuskan meniadakan ibadah secara fisik, ibadah minggu, terhitung dari tanggal 20 September 2020, kita perpanjang sampai tanggal 25 Oktober 2020. Ibadah dilakukan secara live streaming melalui YouTube GKU Bekasi 1 jam 9 WIB. Kedua, ibadah khusus peneguhan CD yang direncanakan tanggal 27 September 2020 jam 11 siang diundur ke hari Minggu 29 November 2020 dalam ibadah khusus peneguhan CD jam 11 siang. Demikian informasi dari kami. Kemudian yang ketiga, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah pemuda, dan ibadah-ibadah lainnya tetap kita lakukan melalui aplikasi Zoom, Google Meet, YouTube, dan aplikasi lainnya sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Kelas katekisasi untuk tahun ajaran 2020-2021 dimulai setiap hari Sabtu jam 17 WIB dan hari Minggu pukul 13 online melalui aplikasi Zoom. Sehubungan dengan dampak dari pandemi COVID-19 yang dihadapi dalam kehidupan jemaat, maka gereja masih berkomitmen memberikan bantuan pada jemaat yang terkena dampak secara langsung. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dengan nilai kisaran Rp100.000. Kami mengundang partisipasi jemaat untuk ambil bagian dalam kegiatan ini. Bantuan dana dapat diberikan ke rekening gereja melalui nomor-nomor rekening yang telah disampaikan melalui warta jemaat ini. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKU Bekasi 1 bahwa seluruh persembahan yang dilakukan melalui ibadah-ibadah di rumah dapat disampaikan ke gereja secara langsung, dapat juga disampaikan melalui rekening gereja, rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening yang tertulis di dalam warta jemaat, juga dapat disampaikan dengan menghubungi majelis wilayah masing-masing menurut nomor telepon, nomor HP yang Bapak Ibu ketahui. Majelis GKU Bekasi 1 mengucapkan terima kasih atas persembahan jemaat. Doa dari kami, Tuhan Yesus sumber berkat dan kehidupan terus dan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Berita keluarga, jemaat yang sakit di rumah, Bapak Fritz Koro, Penatua Joyce Talahatu, Nyonya Sitompul Boru Silitonga, Nyonya Panjaitan Boru Nababan, Ibu M. Turnip Saragi, Nyonya Nainggolan Boru Siburian, Ibu Diaken Suhartini Tandiawi, Ibu M. Tumanggor, Bapak M. Pangaribuan, Ibu Sukamto, Ibu Demaka Boru Simbolon, Adik Audrik Apitule, Ibu Evien Binyola, Ibu Sitio Saragi Boru Manurung, dan Bapak Sarman.
Jemaat yang dirawat di rumah sakit, Bapak M. Tumanggor dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Mari kita sama-sama mendukung dalam doa kita masing-masing agar jemaat dan keluarga yang sedang sakit mau dirawat di rumah dan di rumah sakit diberi kekuatan. Jemaat yang berulang tahun pada tanggal 11 sampai 17 Oktober 2020, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menikmati berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah senantiasa mewarnai menyertai kehidupan Bapak Ibu. Kado firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, Amsal 4 ayat yang 10. Demikianlah penekanan beberapa warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada minggu hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan ibadah kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk ke dalam ibadah minggu kita pagi hari ini yang merupakan ibadah Minggu Pentakosta 19 tanggal 11 Oktober 2020. Jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyian Kidung Keesan 52 atau Kidung Jemaat 10 bait yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terbaik yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setia-Nya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga.
jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini nas pembimbing terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesan nomor 52 atau Kidung Jemaat 10, bait yang ketiga dan keempat. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu berulang kaya kau, oleh sayapnya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingatlah Tuhan, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Jemaat berdoa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepada-Mu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka kini kami persilakan jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan.
Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab beginilah firman Allah dalam Yehezkiel 39 ayat 25, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 30A bait 1 dan baitnya yang kedua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 30A bait 3 dan bait yang keempat. Kristus kau andalanku, sumber hidup yang esa. Kau pulihkan yang sendu, putra sakit nan lemah. Engkau suci dan benar,
sungai yang segar, menghapuskan dosaku dan membuatku benar. Air hayat mulia, puas darahmu, hingga kau selamanya memenuhi baktiku. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, bait 1 dan bait yang kedua. Yesus, lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman. Darahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa meminta pertolongan kuasa Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami dari rumah masing-masing, kami jemaat Tuhan yang telah Tuhan Yesus selamatkan, kami gereja-Mu, kami tetap memiliki kerinduan di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang semakin menghimpit, dan kami seakan-akan kami sebagai manusia yang terbatas, kami tidak mampu lagi untuk bergerak maju ke depan. Tetapi saat ini dalam penuh kerinduan dan kesiapan, Engkau yang melihat kami jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga demi keluarga, yang sudah siap dan rindu bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama seisi rumah kami. Bahkan saat ini kami siap dan rindu untuk menikmati makanan bagi rohani kami, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan keberdosaan kami. Roh Kudus-Mu membantu kami memahami dengan benar firman-Mu. Kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup hanya menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami diberkati dan nama Tuhan yang dimuliakan. Ini kami ya Tuhan, mari bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat 14. Keluaran pasal 32. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Salam. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sinkretisme adalah satu pemahaman yang mencoba untuk mempadukan antara budaya dan iman Kristen. Sinkretisme adalah satu pemahaman yang mencoba untuk memperdamaikan antara budaya dunia. Memang tidak semua budaya itu salah, tetapi ada budaya-budaya, tradisi-tradisi yang ketika kita sudah menanggalkan semuanya itu dan kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semua sudah dilepaskan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam cerita mengenai anak lembu emas, tema kita hari ini pekabaran Injil menolak sinkretisme. Dalam perjanjian baru, dalam kisah perjalanan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus pernah diperhadapkan dengan pemahaman sinkretisme yang beredar pada saat itu, yang muncul bukan dari kalangan rakyat bawah, tetapi justru itu muncul dari kalangan para pemuka-pemuka agama. Salah satu contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus menegur para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ketika mereka begitu kuat mempertahankan budaya tradisi untuk menjaga hari Sabat, tetapi ketika mereka melihat ada seorang manusia, ada sesama manusia yang membutuhkan pertolongan, dan kemudian mereka mengenyampingkan itu, lalu mereka begitu kuat memegang adat istiadat, sehingga Tuhan Yesus menegur mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ternyata Paulus pun dalam perjanjian baru, Paulus pun pernah dalam perjalanan pelayanannya, dia sering diperhadapkan dengan berbagai macam bentuk sinkretisme. Kalau kita lihat dalam perjalanan Paulus di Yunani, di Athena, dia begitu masuk Athena, dia melihat ada begitu banyak patung-patung, sembahan-sembahan orang Yunani, dengan jarak yang dekat, dengan begitu padatnya, begitu banyaknya jumlah kuil-kuil yang didirikan untuk penyembahan terhadap patung-patung itu. Lalu mereka kemudian mengenyampingkan. Nah, Paulus muncul di Athena memperkenalkan tentang Yesus, tetapi dia menggunakan media apa yang sudah ada, tradisi atau budaya yang sudah ada di situ, karena kebetulan di Athena itu mereka ada satu kuil yang didirikan. Beberapa minggu yang lalu kita renungkan firman Tuhan ini. Ada satu kuil yang didirikan khusus untuk dewa yang tidak dikenal. Nah, tradisi mereka, budaya mereka untuk menyembah dewa yang tidak dikenal ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk mematahkan, untuk memperkenalkan tentang Yesus Kristus bagi orang-orang di Athena. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, celakanya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita masih punya pemahaman sinkretisme, mencoba untuk mempadukan budaya dan iman Kristen. Lalu kemudian kita mulai memperdamaikan dua hal ini. Bacaan kita hari ini dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat 14 menceritakan tentang Musa yang ada di atas gunung Sinai. Begitu lama dia ada di atas gunung Sinai, sementara di bawah gunung itu bangsa Israel bersama Harun, mereka menunggu di bawah. Musa tidak kunjung turun.
Lalu kemudian bangsa Israel yang sudah lama menantikan Musa tidak turun-turun dari gunung. Lalu kemudian mereka berbicara kepada Harun untuk membuat Allah lain untuk disembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Harun itu sama-sama diutus oleh Tuhan bersama dengan Musa. Tuhan mengutus Harun untuk mendampingi Musa. Tuhan memberikan otoritasnya kepada Musa juga kepada Harun untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berarti Harun ini adalah wakil Allah, perpanjangan tangan Allah bagi bangsa Israel. Di balik Musa dan Harun ada Tuhan Allah yang berperan dengan kasih dan kuasanya bagi bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, Harun juga memperhatikan, mendengarkan apa yang bangsa Israel sampaikan kepada Harun. Mungkin dalam pemikirannya juga sama, Musa sudah lama tidak turun-turun, jangan-jangan di atas gunung itu sudah terjadi sesuatu dengan dia. Mungkin dia sudah mati di atas gunung itu, karena sudah lama. Lalu Harun mendukung, bahkan Harun memprakarsai untuk membentuk, mengumpulkan barang-barang emas dari anting-anting yang digunakan, dan kemudian mereka membentuk patung lembu, anak lembu untuk disembah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Harun ini, dia bukan seorang yang tidak kenal Tuhan. Dia bukan seorang yang di luar Tuhan. Tapi dia adalah seorang yang diutus oleh Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa keluar Israel dari tanah Mesir. Tetapi dia memiliki sikap yang tidak tegas ketika diperhadapkan dengan bangsa Israel, yang mencoba untuk menyingkirkan penyertaan Tuhan, mencoba untuk menyingkirkan kuasa Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebenarnya Tuhan dengan kuasanya yang membawa mereka keluar. Namun karena hanya masalah Musa tidak kunjung turun dari atas gunung, mereka lama menantikan Musa tidak turun-turun dari gunung. Lalu mereka menyingkirkan kuasa Tuhan yang sudah menyertai mereka dari tanah Mesir. Menduakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak lembu itu, patung anak lembu itu bukan baru saat itu mereka kenal. Kemungkinan mereka ketika ada di tanah Mesir, salah satu patung yang disembah oleh orang Mesir bentuknya menyerupai hewan-hewan, dan salah satunya bisa jadi anak lembu. Bapak Ibu Saudara, mungkin juga dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka juga diperhadapkan dengan berbagai pemahaman-pemahaman, terbawa dengan pemahaman budaya tradisi yang lalu, dan kemudian itu karena menantikan Musa, kuasa Tuhan yang tidak kunjung turun, Musa yang tidak kunjung turun, kuasa Tuhan yang belum dinyatakan. Lalu kemudian mereka mulai menghadirkan budaya-budaya dan tradisi itu untuk menyingkirkan, menggeser kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, mari kita pelajari Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah inilah sinkretisme ini terjadi, baik bagi Harun sebagai seorang pemimpin rohani bangsa Israel yang tidak tegas menolak apa yang diinginkan oleh bangsa Israel. Mungkin juga Harun sudah capek dengan karakter bangsa Israel. Mungkin juga dia melihat apa yang bangsa Israel perlakukan terhadap Musa. Musa saja yang begitu luar biasa dipimpin Tuhan, bangsa Israel memperlakukan dia seperti itu. Menggerutu, bersungut-sungut, marah kepada Musa, protes kepada Musa. Mungkin Harun juga menerima hal yang sama. Karena mereka sudah menunggu, mungkin mereka tanya, Musa kapan turun? Harun tidak tahu jawabannya kapan. Mungkin mereka tanya Harun, kapan Musa itu kelihatan dari gunung turun ke bawah? Harun juga tidak punya jawaban. Sehingga begitu bangsa Israel meminta untuk menyingkirkan kuasa Tuhan,
membuat Allah lain untuk mereka sembah. Di saat itulah Harun mengabulkan, bahkan dia mendukung, memprakarsai apa yang diinginkan oleh bangsa Israel. Bahkan dia membangun mezbah dan dia katakan besok hari raya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi, apa yang Tuhan lihat dari tindakan Harun dan bangsa Israel ini? Tuhan melihat ini sebagai suatu kekejian. Tuhan melihat ini sebagai suatu kerusakan, bukan saja kerusakan moral, tapi kerusakan iman di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berniat untuk membinasakan bangsa Israel. Tapi Musa mencoba untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Sekalipun demikian, tidak semua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti bahayanya pemahaman sinkretisme ini. Ketika saudara dan saya mencoba untuk memadukan budaya, tradisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu kemudian kita mencoba untuk menggabungkannya, memperdamaikannya dengan iman Kristen. Bagaimana sikap kita saat ini dan di sini ketika pemahaman ini muncul di tengah-tengah kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Richard Niebuhr menulis buku Kristus dan Kebudayaan. Ada 5 sikap orang Kristen menghadapi kebudayaan. Dan sikap yang kelima dikatakan Richard Niebuhr dalam bukunya Kristus dan Kebudayaan. Dia katakan Kristus mentransformasi budaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semuanya budaya itu, tradisi itu salah. Ada budaya-budaya yang kita bawa dari tradisi nenek moyang kita, dan itu bisa dipakai untuk mendukung pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Dan ketika saat ini dan di sini kita diperhadapkan dengan pemahaman seperti itu, di satu sisi kita punya budaya, di satu sisi kita punya tradisi, tapi di sisi lain kita juga sudah memegang iman kita kepada Kristus. Contoh ketika kita berbicara hari ini tentang pekabaran Injil, Bapak Ibu Saudara di tanah Jawa, pekabaran Injil masuk bisa diterima di sana karena misionaris atau pekabar-pekabar Injil itu mereka menyampaikan Injil dengan menggunakan budaya atau tradisi setempat. Orang Jawa terkenal dengan wayang kulit. Nah, ketika misionaris yang diutus masuk, lalu mereka mulai mempelajari budaya setempat, tradisi apa yang terjadi, yang berlaku di tempat itu, lalu mereka mulai mencoba untuk membawa itu, sebagaimana Paulus dalam perjanjian baru tadi, ketika dia di Athena, dia melihat ada tradisi penyembahan terhadap dewa yang tidak dikenal, lalu dia pakai itu untuk memperkenalkan Yesus. Dewa patung yang kalian sembah yang tidak dikenal itu, hari ini aku perkenalkan kepada kalian. Nah, pekabaran Injil di Indonesia masuk dengan menggunakan budaya, tradisi dari leluhur, dari nenek moyang kita, mempadukan itu dan untuk menumbuhkan, memperkenalkan tentang Kristus. Wayang-wayang yang mencoba untuk memperkenalkan tentang Kristus. Bapak Ibu mungkin pernah lihat gambar Kristus versi orang Jawa. Ya, gambar Kristus versi orang Jawa itu pakai belangkon, lalu ada keris di belakangnya, lalu dia ditandai dengan ada batik, sarung batik yang digunakan. Kalau Kristus versi Indonesia atau versi di tanah Jawa seperti itu, mungkin gambaran Kristus di tempat-tempat tertentu bisa saja ada dengan gambaran-gambaran sesuai dengan daerah setempat, sesuai dengan tradisi budaya setempat. Ketika Nomensen juga masuk mengabarkan Injil di tanah Sumatera, di tanah Batak, dia menggunakan tradisi atau budaya setempat. Dia mempelajari budaya apa yang ada di daerah setempat, di daerah tersebut,
untuk memperkenalkan Kristus sehingga dia diterima. Bahkan sampai saat ini dia begitu dikenang sampai saat ini. Karena apa? Karena pekabaran Injil menggunakan tradisi atau budaya untuk ditransformasi, memperkenalkan Kristus. Tetapi ada juga budaya-budaya yang keliru. Ada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pemahaman Kristen, yang tidak ada dalam Alkitab, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Contoh Bapak Ibu Saudara, di kampung saya sering saya sampaikan dalam pewartaan firman Tuhan. Ya, kalau ada orang yang meninggal, Alkitab ini ikut dimasukkan ke dalam peti jenazah. Tujuannya apa? Saya tanya. Tujuannya untuk apa? Kalau Alkitab itu dimasukkan dalam peti jenazah, tujuannya untuk apa? Lalu ada yang mencoba untuk mempadukan, mendamaikan itu. Oh, Alkitab itu biar antar dia untuk dalam perjalanannya, siapa tahu dia mau baca-baca. Alkitab bukan untuk orang mati, Bapak Ibu Saudara. Alkitab untuk orang yang hidup. Nah, ini contoh-contoh tradisi yang kadang tidak sesuai dengan iman Kristen. Tradisi-tradisi yang perlu ditransformasi, perlu diubah, direformasi, ubah bentuk. Biarkan Alkitab itu di luar peti. Orang yang sudah meninggal, dia sudah selesai kehidupannya di dunia ini. Kita yang masih hidup, yang membutuhkan Alkitab itu, baca, pelajari, renungkan, lakukan, bagikan. Nah, itu yang benar. Nah, masih ada lagi tradisi-tradisi, budaya-budaya yang kita warisi yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Ketika ada orang yang mencoba untuk memanggil roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal. Dalam Alkitab ketika Saul dia mau maju berperang, dia mencoba untuk meminta pertolongan seorang hamba Tuhan untuk memanggil arwah. Tapi apa yang terjadi? Memanggil Samuel, arwah Samuel, untuk dia minta petunjuk. Lalu arwah itu datang menyerupai Samuel. Lalu dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada lagi hubungan antara orang mati dan orang yang masih hidup. Ketika Tuhan Yesus memberikan ilustrasi tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus dan orang kaya sama-sama mati. Tapi Lazarus ada di tempat yang berbeda dengan orang kaya itu. Lalu apa yang terjadi? Orang kaya itu minta supaya Lazarus datang mencelupkan jarinya, dia meneteskan setitik air saja di mulutnya, di kerongkongan, di lehernya, supaya dia mendapatkan kelegaan. Tapi di situ dikatakan tidak bisa kami dari sini ke situ, sudah ada jarak. Bahkan dia minta supaya Lazarus datang ke dunia, mengingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup dengan pola hidup yang sama seperti ketika dia hidup. Tapi dikatakan apa? Di dunia sudah ada nabi-nabi, sudah ada kitab, sudah ada Taurat yang mengajarkan mereka. Berarti tidak ada lagi hubungan antara orang mati dan orang hidup. Mazmur pun katakan kita manusia hidup seperti rumput. Ketika dia pagi muncul, dia sore layu, lalu kemudian ditiupkan angin, dia kembali lagi ke tempatnya tidak lagi mengenal dia. Berarti tidak ada lagi hubungan antara orang mati dan orang hidup. Jadi jangan coba-coba kita panggil roh orang mati untuk minta nomor kupon putih, nomor untuk ekornya berapa gitu ya Bapak Ibu Saudara. Itu mulai kita mencoba mengadukan, mencampurkan tradisi-tradisi, budaya-budaya yang keliru. Dalam Alkitab tidak ada seperti itu, tidak diajarkan seperti itu. Mari kita belajar untuk mengkritisi, menolak pemahaman-pemahaman yang keliru, sinkretisme ini. Kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, solusinya apa Bapak Ibu Saudara? Saya mengajak kita membuka surat Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8. Kolose pasal 2
ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Berarti Bapak Ibu Saudara, bagaimana solusinya? Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang dari kecil kita sudah mengenal Kristus, yang sampai saat ini kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita tanggalkan segala kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan iman Kristen, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada dalam Alkitab, yang tidak membawa kita untuk datang kepada Tuhan, bahkan membawa kita untuk menyingkirkan kuasa Tuhan. Bisa jadi ketika kita sama dengan bangsa Israel, ketika bangsa Israel lama menunggu Musa tidak kunjung turun, ketika mungkin mereka berpikir kita sudah tidak ada lagi harapan, cari Allah lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga pernah ada di pihak orang Israel. Ketika kita lama menantikan janji Tuhan, kuasa Tuhan belum juga dinyatakan, lalu kita mulai mencoba untuk menyingkirkan kuasa Tuhan itu dengan pemahaman-pemahaman kita, dengan budaya-budaya kita. Mungkin ketika kita sakit dan tidak kunjung sembuh, lalu kemudian kita mencari pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mencari dukun-dukun, orang pintar bilang bawa telur dari ayam yang hanya lehernya hitam, hanya ekornya putih, hanya sayapnya hitam, hanya ini, hanya itu, dan lain sebagainya. Bangun rumah supaya dingin, sebelum peletakan batu pertama ditaruh dulu darah ayam di situ. Baru taruh batu pertama dan bangun rumah. Untuk apa? Mari kita nantikan Tuhan. Kita yang sudah dalam Tuhan, kita yang sudah menerima Kristus, mari kita terus berakar di dalam Kristus. Bagaimana cara berakar dalam Kristus? Kita dekat dengan Tuhan, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan kita tetap berpegang teguh. Ketika itu ada dalam Alkitab, ketika itu mendukung iman kita, mari kita lakukan. Tapi ketika pemahaman itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari dengan tegas kita menolak pemahaman-pemahaman sinkretisme itu. Karena itu hanya memunculkan kebencian di mata Tuhan. Bangsa Israel melakukan itu, Tuhan kemudian merancangkan untuk membinasakan mereka. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, ketika kita membuka peluang untuk Allah-Allah yang lain, untuk menyembah, untuk menyingkirkan kuasa Tuhan dan menyembah Allah yang lain, jangan sampai kita kemudian dibinasakan oleh Tuhan. Mari dengan tegas kita menolak pemahaman sinkretisme dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 409 bait 1 dan baitnya yang kedua. Yesus kau nakodaku di samudra hidupku, badai topan menggeram dan gelombang menyerang, kemudikan hidupku. Yesus kau nakodaku. Diusap bundanya, anak mereda, ombak dahsyat pun teduh, turut perintahmu penuh, kau
salah seru, Yesus kau aku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita yang am dan rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa bagi persembahan syukur jemaat. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hendaklah kita bersuka cita dan bersukaria. Haleluya, karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Dengarkanlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kantong persembahan kita edarkan, kita bernyanyi dari NKB 133, bait yang pertama sampai bait yang kedua, masing-masing bait diselingi oleh instrumen organ. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan waktu-Mu berembang. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas mawar, namun indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita kita sesat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita naikkan syafaat di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus,
Allah penguasa satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk menolak segala perbuatan-perbuatan hasil pemahaman sinkretisme yang kadang masih muncul secara sadar maupun tidak sadar, yang sering terjadi dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami berlaku mendukakan hati Tuhan, sama seperti Harun dan bangsa Israel yang ketika lama menantikan jawaban Tuhan, lalu kemudian mencoba untuk membangun Allah lain bagi kehidupan mereka sendiri. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, dan biarlah itu tidak menimbulkan murka Tuhan atas kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami adalah milik Tuhan yang telah Tuhan Yesus selamatkan. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dengan tegas menolak segala bentuk sinkretisme dalam hidup kami, dan hidup kami hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yang sudah mengenal Kristus, kami berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah. Kami menolak setiap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini dan di sini dari rumah kami masing-masing, jemaat-Mu menaikkan syafaat, doa-doa ungkapan syukur di hadapan Tuhan, permohonan di hadapan Tuhan. Bapa yang bersedia berkenan mendengar setiap seruan dari jemaat-Mu, dan Bapa yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa, dalam nama Yesus kami bersatu hati berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Ekumene di Indonesia, GKO. Kami berdoa untuk majelis sinode. Kami berdoa Tuhan dari ketua umum sampai pada biro-biro tim yang ada di tingkat sinodal, para fungsionaris sinode. Kami berdoa Tuhan yang memberkati kehidupan hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang saat ini melayani Tuhan percayakan untuk mengerjakan tugas panggilan di lingkungan gereja Tuhan, GKO. Baik itu para pendeta, para penatua, para diaken. Kami berdoa para vikaris, para penginjil, hamba-hamba Tuhan yang keluar masuk kampung, desa, kota, mereka yang menempuh jalan-jalan darat, laut maupun udara untuk pekabaran Injil. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk pos-pos pelayanan yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Bali, yang ada di Kota Kupang. Kami berdoa Tuhan yang memberkati setiap gereja Tuhan di dalam pertumbuhan mereka, dalam pekabaran Injil. Mereka terus semangat, mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan di tengah situasi sulit saat ini. Bahkan gereja Tuhan GKO yang ada di Papua, yang ada di Jabodetabek, Bandung, kami berdoa Tuhan yang pelihara kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan sakit. Hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Bob Siahaya. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ika Carolina. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Caroline Lopulalan. Kami berdoa untuk Pak Penatua Taat Ujianto yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa kuasa Tuhan menghampiri kehidupan gereja-Mu dan memberikan pemulihan bagi hamba-hamba Tuhan. Mereka kembali dipulihkan oleh Tuhan dan kembali melanjutkan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi hamba-hamba-Mu kerjakan di dalam dunia ini. Yang bersatu hati berdoa bagi gereja Tuhan, GKO Jemaat Bekasi 1, Gembala Sidang, para penatua, diaken, pengurus komisi, koster, tata usaha, organis, kamtoria, tim multimedia. Kami berdoa untuk pengurus Yayasan Barzilai Karya Kasih. Kami berdoa Tuhan yang memberkati kehidupan kami semua. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi persekutuan gereja Tuhan, GKO Jemaat Bekasi 1.
Kami saat ini bersatu hati mendukung di dalam doa bagi kehidupan gerejamu yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun dalam perawatan di rumah sakit. Bersatu hati kami berdoa untuk Bapak Fritz Koro, Bu Penatua Joyce Talahatu, Nyonya Stompul Boru Silit Tonga, Nyonya Panjaitan Boru Nababan, Ibu M Turnip Saragi, Nyonya Nenggolan Boru Siburian, Ibu Diaken Suhartini Tandiawi, Ibu M Tumanggor, Bapak M Pangaribuan, Ibu Sukamto, Ibu Dema Boru Simbolon, Adik Audrik Apitulei, Ibu Eviane Binyola, Ibu Sitio Saragi Boru Manurung. Kami bersatu hati berdoa untuk Bapak Sarman yang dalam keadaan sakit dan pemulihan di rumah. Kami juga berdoa untuk jemaatmu Bapak M Tumanggor yang saat ini dalam keadaan sakit dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Bekasi. Tuhan Yesus, kasih-Mu, kuasa-Mu menghampiri hamba-hamba Tuhan, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, khususnya bagi Bapak M Tumanggor. Biar Bapak yang terus pulihkan kehidupan jemaat-Mu ini. Dan Tuhan, Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi Bapak M Tumanggor, bagi istri, bagi anak-anak, bagi seisi rumahnya. Dan di dalamnya kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan bagi keluarga jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam minggu ini Tuhan mereka bersyukur atas pertambahan 1 tahun usia pribadi kehidupan gerejamu. Kami bersatu hati berdoa untuk Bapak B. Silayan, Ibu Esther Boru Gultom, Saudari Citra Huta Barat, Saudara Samuel Raja Guguk, Saudari Hilda Sihombing, Ibu Titin Serhalawan, Nyonya Siahan Boru Pardede, Ibu Kokoy Sujana Boru Tinambunan, Bapak Penatua Beni Rompas, Saudari Sabrina Napitupulu, Saudara Johnson Bembuain, Adik Hana Hutapea, Bapak Hot Norris Manurung, Ibu Penatua Clara Kawulur, Saudari Ripka Cusni Oktaviani, Ibu Riyama Valentina Boru Hutapea, Adik Sabia Sitompul, Saudari Lydia Siahaan, Bapak Desi Galingging, Nyonya Sialagan Boru Siringoringo, Bapak Spalan Sani Tandiampang, Adik Helena Banurea, Ibu Risma Boru Sidabutar, Saudara Joshua Sialagan, Bapak M Situmorang dan Nyonya Oli Jolanda Sembiring. Tuhan Yesus, Engkau berkenan menerima ungkapan syukur dari gereja Tuhan, dari jemaat-Mu, dan Tuhan berkenan memberkati kehidupan mereka dalam pertambahan 1 tahun usia. Tuhan punya rencana, Tuhan punya kasih, Tuhan punya kuasa yang akan dinyatakan bagi kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami bersatu hati berdoa untuk kegiatan-kegiatan pelayanan sepekan di dalam gereja Tuhan. Baik itu ibadah-ibadah komisi kategorial, baik itu ibadah rumah tangga, baik itu doa pagi bersama, dan ibadah-ibadah persekutuan-persekutuan lainnya. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan juga berikan kami waktu dan kesempatan sebagai jemaat-Mu untuk kami terlibat dalam aktivitas dalam setiap pelayanan ini. Kami terlibat karena di dalam situasi ini kami membutuhkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat menjalani kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk lingkungan sekitar kami. Kami berdoa untuk lingkungan tempat kami beribadah. Kami berdoa untuk RT RW di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan memberkati RT RW di sekitar tempat ibadah ini, bahkan warga atau penduduk setempat. Kami berdoa kuasa Roh Kudus-Mu, kehidupan warga di sini terus dipelihara dalam satu kebersamaan, sehingga kami bergandengan tangan hidup bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk lingkungan di tempat tinggal kami. Kami bersatu berdoa untuk pemimpin kota Bekasi, bahkan pemimpin bangsa dan negara ini. Tuhan yang memberi hikmat bagi mereka, para pemimpin bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa hari ini kami melihat di media ataupun kami melihat di Jakarta dan di beberapa tempat ada demonstrasi besar-besaran dan merusak beberapa fasilitas umum. Kami berdoa Tuhan, mari Bapa Engkau campur tangan memberikan kasih dan kuasa-Mu
menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah kebebasan kami dalam berpendapat itu tidak merusak fasilitas-fasilitas umum yang ada, karena pemerintah yang sudah membangun fasilitas itu untuk kami gunakan, memperlancar setiap pekerjaan kami, mempermudah setiap mobilitas kami, sehingga kami dapat beraktivitas, kami bekerja dengan sukacita. Dan biarlah Tuhan, kami semua diberikan hati yang lembut ketika kami mengutarakan pendapat kami. Kami mengutarakannya di dalam kasih dan di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, dari rumah kami masing-masing, kami menaikkan doa-doa pribadi kami, doa bagi seisi rumah kami. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang mengetahui, mengenal kami, siapa kami, Engkau tahu, Engkau kenal kami. Dan biarlah Bapa yang tahu memberikan yang terbaik bagi kami. Kami terus berdoa di tengah situasi pandemi virus corona ini. Tuhan jaga kami, lindungi kami, beri kami hikmat agar kami tetap menjalankan protokol kesehatan yang diberikan bagi kami, agar kami tetap sehat, kami tetap terhindar dari virus-virus yang membahayakan kesehatan kami, yang membahayakan kami sehingga kami tidak dapat bersekutu bersama. Dan biarlah kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami ya Bapa, ini doa, ungkapan syukur, ini permohonan kami. Di atas semuanya ini hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang padamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 396, bait 1 dan bait yang kedua. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sopaku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Sidang jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar. Mari kita dengan tegas menolak segala bentuk sinkretisme dalam kehidupan kita. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang.
setelah saudara menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Segala-galanya setia padaku, takkan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Dia menjagaku tetap, Dia tetap